Shalom, Assalamualaikum, selamat pagi bagi kita semua, salam sehat. Perkenalkan, saya Leonardo da Vinci Masolo. Saya adalah salah satu dosen tetap pada program studi S1 Teknik Perminyakan, Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan Universitas Papua. Tujuan saya dalam membuat video ini adalah untuk sebagai syarat sertifikasi dosen pada periode pertama tahun 2024. Izinkan saya, saat ini saya akan mendeskripsikan mata kuliah yang saya ajar, yaitu Mekanika Fluida, dengan menggunakan metode DIA atau Delivery, Interaction, and Assessment. Proses belajar mengajar dalam mata kuliah Mekanika Fluida bertujuan untuk membekali mahasiswa terhadap kompetensi penguasaan konsep dasar mekanika fluida yang nantinya diharapkan dapat membekali dalam memudahkan mahasiswa atau mahasiswi memahami mata kuliah program studi pada semester berikutnya. Mekanika fluida sendiri memiliki bobot sebesar 2 SKS dan merupakan mata kuliah semester 3. Terdapat 4 CPL Prodi yang dibebankan dalam mata kuliah ini. Yang pertama, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahlian secara mandiri. Kedua, menguasai konsep mekanika fluida. Ketiga, mampu menerapkan pemikiran logis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humanoria yang sesuai dengan bidang keahliannya. Dan yang terakhir, mampu mendesain, menganalisis sistem produksi, injeksi, dan atau penanganan fluida. Selanjutnya terdapat 6 sub CPMK pada mata kuliah mekanika fluida, seperti yang pertama, mahasiswa dapat memahami konsep dasar mekanika fluida. Di sini diharapkan mahasiswa dapat memahami apa itu fluida, aplikasinya dalam dunia industri seperti apa dan sejarah pengembangannya, ya, dan lain-lain. Selanjutnya, sub CPMK kedua adalah mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan properti sifat fisik fluida, seperti densitas, spesifik graviti, kompresibilitas, dan lain-lain. Selanjutnya, sub CPMK yang ketiga adalah mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan konsep fluida statis. Jadi diharapkan di sini mahasiswa dapat memahami konsep dasar tekanan hidrostatis, tekanan absolut, tekanan gas, dan dapat menyelesaikan beberapa studi kasus. Selanjutnya, yang keempat adalah mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan konsep fluida dinamis seperti persamaan Bernoulli. Dan yang kelima, mahasiswa dapat memahami tentang aliran laminar dan turbulen. Jadi pada sub CPMK ini diharapkan mahasiswa mampu memahami konsep bilangan Reynolds, penggunaan grafik Moody, mampu menyelesaikan beberapa studi kasus yang berkaitan dengan pressure loss, drag sebagai akibat dari aliran turbulen. Oke, dan sub CPMK yang terakhir adalah mahasiswa dapat memahami aliran fluida kompresibel. Materi pembelajaran yang ada pada mata kuliah mekanika fluida ada beberapa, seperti pendahuluan mekanika fluida dan konsep dasar tentang mekanika fluida, sifat fisik fluida, tekanan dan fluida statis, fluida dinamis, friction and pressure drag, compressible flow. Dan materi-materi ini saya rangkum dari beberapa sumber materi. Jadi saya sederhanakan dari beberapa sumber materi seperti buku Fluid Mechanics edisi keempat dari Yunus A. Kengel dan buku Introduction to Fluid Mechanics dari Robert. Buku ini edisi ke-6 dan buku Karakteristik Fluida Reservoir merupakan buku yang saya tulis sendiri dengan beberapa teman saya yang baru terbit tahun ini, dan juga ada beberapa dari tutorial yang saya ambil dari teknik produksi yang dimiliki oleh Pertamina. Selanjutnya, sistem pembelajaran atau mode perkuliahan. Sistem pembelajaran mata kuliah mekanika fluida dilakukan secara luring atau tatap muka langsung, dan juga dengan memanfaatkan berbagai platform teknologi informasi seperti WhatsApp,
Google Classroom, di mana WhatsApp saya gunakan untuk berbagi informasi secara cepat dan instan. Selanjutnya adalah Google Classroom. Kami menggunakan Google Classroom untuk mengumpulkan tugas dan pengecekan pembobotan nilai. Nilai merupakan nilai akumulasi yang terupdate dan dapat diakses secara real time dan kapan saja oleh mahasiswa melalui Google Sheet. Tujuannya adalah jika di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam pembobotan nilai, maka langsung dapat dikomunikasikan oleh mahasiswa tersebut sehingga kita bisa melakukan perubahan nilai. Selanjutnya, metode pembelajaran mata kuliah ini digunakan berbagai macam metode, seperti pertama, metode ceramah dan diskusi di dalam kelas, metode kolaboratif, modelnya dapat berupa project atau studi kasus yang nantinya dapat dipresentasikan, metode games, terkadang untuk menghilangkan kebosanan di dalam kelas, kita menggunakan metode games biar kelasnya lebih menarik. Dan selanjutnya adalah metode belajar mandiri. Jumlah pertemuan pada mata kuliah mekanika fluida adalah 14 kali pertemuan secara tatap muka langsung di dalam kelas, ditambah 1 kali UTS dan ditambah 1 kali UAS dengan total 16 kali pertemuan. Selanjutnya, evaluasi terhadap pembelajaran mekanika fluida dilakukan berdasarkan 4 kategori. Seperti yang pertama, keaktifan dalam kelas. Saya beri bobot 10%, kuis dan tugas saya beri bobot 30%, UTS 30%, UAS 30%, sehingga totalnya adalah 100%. Untuk bobot nilainya sendiri saya berpatokan pada standar penilaian universitas yang dijelaskan dalam aturan akademik terbaru. Demikian sedikit informasi yang saya dapat paparkan mengenai mata kuliah mekanika fluida pada program studi S1 Teknik Perminyakan Universitas Papua. Selanjutnya saya akan memperlihatkan proses belajar mengajar di dalam kelas yang dilakukan secara tatap muka langsung atau luring. Selamat pagi semua. Pagi. Shalom, terima kasih kalian sudah datang di kelas di pagi hari ini. Sebelum kita mulai kelas, kita berdoa dulu ya. Kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Oke, sebelum saya mulai kelas di pagi hari ini, saya mau tanya-tanya dulu. Kemarin kan liburan ya? Hari Minggu, hari Sabtu libur. Kalian kemana saja? Ada yang traveling gitu atau pergi ke pantai? Ada. Coba lihat. Kemana lihat? Pasir Putih, Pak. Pasir Putih? Iya. Pergi apa di sana? Mandi-mandi. Oh, mandi-mandi. Kok bisa berenang ya? Bisa. Bisa menyelam? Bisa. Kalau kau menyelam di Pasir Putih kemarin, apa yang kau rasakan ketika menyelam? Semakin dalam ke bawah, semakin nangis, semakin besar. Semakin besar. Oke. Yang kau rasakan sebenarnya seperti ada kayak tekanan yang masuk gitu ya? Iya. Ya. Jadi seperti itu ya, teman-teman. Itu berkaitan dengan materi di hari ini, mekanika fluida tentang tekanan hidrostatis. Jadi fluida itu bisa menghasilkan tekanan yang dibilang yang kita sebut dengan tekanan hidrostatis. Oke. Hari ini yang akan kita pelajari pertama ada tekanan, yaitu kita belajar tekanan secara general saja ya. Sebelum kita masuk ke bagian kedua tekanan hidrostatis, setelah itu kita langsung saja ke contoh soal, ya. Nanti saya berikanlah contoh soal yang simpel biar mudah buat kalian pahami ya. Nanti setelah itu ada case tadi. Case tadi akan saya berikan dalam bentuk kelompok ya. Nanti ada games juga. Kalau sempat ya mudah-mudahan kita bisa sempat. Next, oke. Dan materi hari ini ada 2 poin yang harus kalian pahami setelah kelas ini. Yang pertama, kalian harus paham apa itu konsep dasar tekanan. Jadi tekanan itu apa? Ya, secara matematis ditulis seperti apa. Dan kedua, kalian mampu menentukan tekanan hidrostatis pada kedalaman tertentu. Jadi kalau misalnya kedalamannya dangkal atau semakin dalam, tekanannya berapa? Bisa dihitung ya.
Ada rumusnya untuk mencari tekanan hidrostatis. Nah, kita masuk ke slide selanjutnya, tekanan. Jadi kita belajar tekanan secara umumnya. Apa itu tekanan? Coba sebelum saya lanjut, ada yang bisa jawab? Tekanan itu apa? Oke, bagaimana? Oh, itu ya, hampir di sana ya, hampir di sana. Tapi itu sebenarnya bukan tekanan ya. Jadi tekanan adalah tekanan adalah besarnya gaya, ya, besarnya gaya yang bekerja pada suatu bidang tertentu atau luasan tertentu. Sampai di sini cukup dipahami ya. Kalau misalnya ada yang mau ditanya langsung saja tanya, tidak masalah ya. Gimana dia? Bapak, saya mau tanya, kalau kita ke dalam air juga ada tekanan, terus kalau kita berusaha ke ketinggian tertentu juga biasanya ada tekanan. Iya. Apa beda dengan persamaannya, Bapak? Apa beda dengan persamaannya? Iya, antara tekanan di udara Oh di atas iya, dan di bawah. sangat menarik ya dia. Jadi begini, kenapa kalau kita naik pesawat, ya, kalian biasa dengar kayak telinga ini kayak berdengung begitu kan? Ya, itu karena ada penurunan tekanan di atas. Kalau kalian naik motor atau mobil, naik gunung ya, gunung tinggi kayak pergi ke Anggi atau di Arfak, itu pada saat ketinggian tertentu nanti kayak telinga itu bagaimana ya, kayak ada bunyi-bunyi berdengung gitu. Itu karena ada perbedaan tekanan. Nah, di anggota tubuh kita yang paling sensitif terhadap tekanan itu benang telinga. Ya, jadi kalau kita menyelam ke dalam air, entah itu air tawar atau air asin, semakin dalam, nanti yang paling terasa itu di sini loh, telinga. Ya, biasa kalau ada orang yang telinganya tidak kuat, itu bisa sampai berdarah itu, karena ditekan kan. Tapi kalau kita ke atas, ke tempat yang tinggi, itu kebalikannya ya. Kalau kita menyelam kan tekanannya semakin tinggi. Kalau kita di udara ya, di kondisi ruangan seperti ini, kalau kita naik ke atas, itu tekanannya semakin kecil, semakin rendah. Nah, jadi tekanan yang kita alami sekarang ini itu namanya tekanan atmosfer. Ya, semakin tinggi tekanan atmosfernya semakin rendah. Makanya telinga kita kayak langsung merasakan seperti itu. Bagaimana dia cukup ini ya? Oke, nanti kita jelaskan untuk dia punya matematika seperti apa. Oke? Ya, jadi saya punya pertanyaan di sini. Kenapa di bawah pounds per inch kuadrat? Inch ini sudah betul, ya? Sudah oke. Area itu kan luasan kan inch 40. Tapi di atasnya apakah itu gaya pounds yang di atasnya? Menurut kalian bagaimana? Ya. Ada yang bisa mengerti? Ada yang bisa jelaskan? Oke, saya lanjut ya. Jadi begini, di atas itu gaya. Jadi gaya adalah massa dikalikan dengan percepatan atau gravitasi ya. Seperti yang dari bilang, massa dikali percepatan. Jadi sesuatu yang dikalikan dengan gravitasi, percepatan dengan gravitasi itu adalah berat. Ya, kalau massa berbeda ya, massa berbeda. Massa dengan berat beda ya. Kita harus pisahkan ya, harus bedakan. Jadi massa dengan berat itu beda. Berat sudah kita koreksikan dengan gravitasi. Jadi kalau misalnya saya beratnya sekarang 60 kilo, ya berat saya 60 kilo karena di bumi ini berat saya 60 kilo. Saya pergi ke Mars 1 bulan, berat saya beda lagi. Karena apanya yang beda? Hanya beda ya, gravitasinya berbeda. Tapi masanya sama. Saya di sini, saya di pulang, masanya sama. Jadi bedakan ya. Pounds yang di sini PSI itu adalah berat sebenarnya. Berat. Bisa kita bilang pounds force ya. Jadi P di sini itu sama dengan ya. Pounds yang di sini ini biasa sama dengan ini LB-nya ini sebenarnya LBF per inch kuadrat. F ini force. Force itu gaya ya. Nah, kita lanjut. Ilustrasi sederhana tentang tekanan sebelum kita belajar hidrostatik ya. Oke,
Di sini ada dua orang, yang satu kurus, ideal lah ya, ideal. Yang satu cukup ideal. Jangan body shaming ya dalam kelas. Yang satu ideal, yang satu cukup ideal ya. Nah, yang satu beratnya 150 pounds. Nah, pertanyaannya di sini. Tekanan yang dirasakan oleh sepatu dari kedua orang ini apakah sama? Coba kita bayangkan dulu. Secara sederhana, sama kan tidak? Kira-kira tekanan mana yang lebih besar? Tekanan. Ya, yang gemuk. Ya, yang bagian kanan ya, orang yang bagian kanan itu yang tekanannya lebih besar. Secara mudah kayak gitu. Ya. Nah, kalau kita matematika kan, bagaimana sih tahu tekanan yang dialami oleh sepatu orang yang pertama sama orang yang kedua? Kan ada rumusnya. Sesuai dengan tadi dia punya bahasa matematika apa? Gaya per gayanya itu sama yang berat ya. Jadi W dibagi A. W-nya berapa di situ? 150 ya. Dibagi langsung dengan yang pertama ini. Dibagi dengan ukuran kakinya dapat 3 loh. 150 bagi 50 berapa? 3. Jadi 33. 150 bagi 50 berapa? 3 kan 30 ya. Nah, 3. Jadi tekanan di kakinya ini 3 PSI. Nah, yang kedua 6 PSI. Lebih besar ya, 2 kali lipat. Karena berat badannya juga 2 kali. Gampang kan? Ya itu tekanan ya, ilustrasi sederhana untuk kalian memahami apa itu tekanan. Oke, sebelum saya masuk di ada ilustrasi lagi video, kita masuk di materi tekanan hidrostatis. Saya mau ditanyakan tentang tekanan? Tidak ada? Oke. Coba saya putar video ya. Jadi sebelum kita masuk di tekanan hidrostatis, apa itu tekanan hidrostatis? Coba saya ini. Ada sebuah botol, ya. Saya isi air penuh di dalam. Setelah saya isi air, silakan sekali dari sini. Jadi ada botol. Nah, ini saya isi air ya, penuh dengan air. Setelah saya isi air, saya bolongin di sini. Di sini dan di sini, jadi ada titik 1, 2, 3, ya. Jadi saya bolongin. Nah, kira-kira dia seperti apa nanti? Kita coba lihat videonya. Nah, ya, yang paling bawah paling kuat dia mencerahkan ya, lebih kuat. Terus yang paling tengah lebih lemah lah daripada yang paling bawah. Dan yang paling bawah paling atas. Itu kenapa? Tempat dari di bawahnya tekanannya lebih besar. Semakin ke atas tekanannya semakin sedikit. Ya, seperti itu. Oke. Kita lanjut. Ini adalah tekanan hidrostatis ya. Ada kaitannya nanti dengan ilustrasi botol tadi itu. Tekanan hidrostatis secara pengertian ya adalah tekanan yang diakibatkan oleh ketinggian kolom fluida terhadap suatu luasan tertentu. Ya, kalau tadi tekanan secara umum adalah gaya per area, sama saja. Hidrostatis juga seperti itu. Tapi gaya ini diakibatkan oleh apa? Ketinggian kolom fluida. Semakin tinggi kolom fluidanya tadi semakin kuat penceratannya atau semakin tinggi tekanannya. Gitu ya. Nah, di sini rumusnya untuk mencari tekanan hidrostatis P, ingat tadi saya sudah bilang P itu adalah tekanan. Nah, P biasa kita sebut juga pH. Jadi hanya untuk hidrostatis sama dengan 0,052 dikalikan densitas. Ya ini biasa kita sebut rho ya. Rho. Ini kayak apa ya? Kayak oke, itu modelnya.
Jadi bayangkan saja kalau kita lihat bagaimana itu row ya. Jangan tulis seperti ini. Row ini kayak gini ya. Terus dikalikan dengan mediumnya kolom P3 atau H. Nah, penjelasannya P tekanan hidrostatis, satuannya PS. Rho adalah densitas, satuannya pound per galon. Ya. Kalau untuk di dalam perminyakan kita biasanya ppg ya. Kalau satuan internasional biasa kalian akan lihat yang namanya kayak kilogram per meter pangkat 3. Biasa juga gram per sentimeter pangkat 3 atau biasa ditulis ini ya, ini gram per cc. Nah, ini semuanya sama densitas semuanya. Cuma satuannya beda ya. Yang ini internasional, yang ppg itu imperial. Oke, kita bagi kelompok. Jadi di soal case study ini, ada sebuah sumur, kalian nggak lihat gambarnya pada kanan itu. Ini penampang sumur ya. Ada sebuah sumur produksi, ini berisikan minyak dari formasi ya. Jadi kondisi sumurnya ini tertutup. Saya coba gambarkan di sini biar kita mulai pahami. Jadi ini ada sumur, ya. Ini reservoirnya, mengatas seperti itu ya. Nah, ini fluid yang ada di reservoir ini masuk ke dalam sumur dan memenuhi sumur sampai ke permukaan. Jadi semuanya terisi sama fluid dan dari reservoir. Bedanya minyak ya, anggaplah minyak. Oke. Kedalaman sumur adalah 1500 feet. Jadi ini jarak dari permukaan sampai ke bawah itu 1500. Nah, fluida formasi yang masuk ke dalam densitasnya adalah 7 ppg. Jadi densitas O yaitu 7 ppg. Jadi kalau kalian densitasnya 7 ppg itu kemungkinan minyak ya. Karena kalau densitasnya itu range-nya 8 sampai 9 ppg, umumnya ini air ya. Bisa air tawar, bisa air asin atau air asin sekali. Seperti itu. Kalau range-nya itu 6 sampai 7 itu adalah minyak. Ada minyak berat, ada minyak ringan, tapi range-nya diangkat. Ya. ppg. Kalau densitasnya itu 1 sampai 2 ppg, gas. Ya. Jadi kalau ada soal densitasnya 1 sampai 2 ini kemungkinan bedanya gas. Ya. Bisa dipahami lah. Jadi semakin rendah densitasnya itu berarti bedanya semakin ringan ya. Bisa dikatakan seperti itu ya. Kita lanjut ke case tadi. Kedalaman sumurnya 1500 feet. Pertanyaannya, saya lupa pertanyaan di sini. Sudah, pertanyaannya begini, berapakah tekanan yang ada di dasar sumur? Berapa tekanannya kalau kedalaman 1500, densitasnya 7 ppg? Nah, tinggal masukkan rumus. Oke, kita coba 5 menit saja ya. Oke, kita kerja dari sekarang. Sudah Bapak? Sudah kan? Sudah. Oke, selanjutnya di sini akan ada 20 soal. Soalnya adalah sebutkan jenis besaran dari satuan-satuan berikut. Jadi nanti saya akan tunjukkan macam gampangnya. Sentimeter itu besaran apa? Satuan dari besaran apa? Panjang atau jarak. Kilogram apa? Nah, siapa cepat dia yang cepat. Ya, aturan biasa lah. Kita bagi 2 tim saja. Oke. Saya akan tunjukkan satuan di sini. Sebutkan dia jenis besaran apa ya? Apa? Ya.
Terus lagi. Di kanan. Oke. Terakhir. Zoom. Oke, kita lanjut ke. Nah, ini ada tugas di rumah ya, kalian. Oke, tadi kelompoknya itu masih tetap ya, masih sama ya. Nah, ini ada soal. Nanti soalnya saya upload juga di web kelas. Nanti pulang kalian bisa download, kalian bisa baca, sama materi yang ini nanti saya upload juga. Nah, di sini pertanyaannya, ada sebuah tangki air, tangki ini, tangki air penampungan, dia ini sudah berumur, jadi sudah cukup tua ya, sudah lama, itu sudah rapuh, tebakannya sudah tidak seperti yang baru lagi. Nah, tangki ini dia kalau diisi, dia punya kekuatan daya tahannya ya, untuk bagian dasarnya itu maksimal 10 psi. Jadi orang yang punya tangki ini berniat untuk mengisi atau menggunakan kembali tangkinya ya. Dia berniat menggunakan kembali tangkinya, mengisi dengan air tawar. Nah, air tawar kapasitasnya tadi kita sudah jelaskan di sebelumnya 8,2 ppb. Nah, pertanyaannya di sini ada dua saja. Pertama, amankah tangki tersebut jika kita penuhi dengan air? Jadi maksudnya dipenuhi dari apa ini tangki ya? Dari bawah sampai atas kita isi air penuh. Kita penuhi dengan air. Aman tidak? Di dasarnya itu. Kalau tidak, kenapa? Buktikan. Ya, buktikan. Kalian harus bisa buktikan dengan persamaan yang tadi ya. Terus kedua, berikan solusi. Kalau misalnya tangki tetap mau digunakan, nah, karena tangki ini dalam waktu dekat belum ada perbaikan, jadi solusinya bukan sudah beli baru, tidak. Kalian harus berikan solusi tentang bedanya di dalam. Kira-kira harus bagaimana supaya tangki itu tidak pecah dan buktikan lagi dalam hitungannya. Nanti kumpul di classroom, di depan kita bahas ya. Oke? Ada pertanyaan untuk guys? Bisa dipahami? Bisa. Ya? Ya, kalau ada yang mau ditanyakan tidak bisa. Tidak. Oke. Oke, saya rasa materi di kelas untuk hari ini saya rasa cukup. Jadi hari ini kita belajar tentang hidrostatis. Minggu depan kita kembali kita bahas tugas dan kita lanjut ke materi berikutnya ya. Oke, saya ucapkan terima kasih untuk kalian semua di hari ini sudah datang. Kelas saya tutup. Selamat siang. Demikian deskripsi singkat dan cuplikan video proses belajar mengajar di dalam kelas dari mata kuliah Mekanika Fluida yang saya ampuh pada program studi S1 Teknik Perminyakan, Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan Universitas Papua. Semoga video saya dapat memberi gambaran mengenai proses belajar mengajar pada mata kuliah Mekanika Fluida. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh tim penilai dan panitia Serdos tahun 2024, khususnya dari Direktorat Sumber Daya Dirjen Dikti dan Ristek, Kemendikbud Ristek Indonesia. Saya juga tak lupa berterima kasih kepada Universitas Papua, Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan, jurusan Perminyakan, seluruh rekan sejawat dosen dan mahasiswa-mahasiswi Unipas secara umum, dan S1 Teknik Perminyakan secara khusus. Akhir kata, jika ada kata yang kurang berkenan pada video saya ini, saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kiranya Tuhan memberikan kesehatan dan kesuksesan kepada kita semua, dimanapun kita berada. Universitas Papua, orang bisa.